ya, sama story-nya gitu, seperti Iya. apa. Historinya apa sih barang ini gitu ya. Iya Mas. Oke. Nah, jadi biar saya tahu juga, kita ngelihatnya dari sudut pandang, senjata itu biasanya punya nilai historis kan, mau keris, mau apa gitu kan pasti ada nilai historisnya. Oke. Nah ini kalau boleh tahu Mas, ini ke belakang-belakang ada seperti ini. Nah tuh. Ini saya eksperimen sama ini Mas, waktu sama kemungkinan story yang pengen saya tambahin. Misalkan ini kan ada 3 bayangan gitu seolah-olah. Kayak bayangan orang ya? Bayangan orang. Terus di satu Hmm. sisi, oh coba deh saya eksperimen waktu malam kayak gimana sih hasilnya gitu, kurang lebih. Hmm. Jadi sebenarnya nggak ada cerita yang apa ya, bersambung gitu antara satu gambar dengan yang lain. Jadi kayak individu masing-masing gitu Mas, Hmm. secara individual ya. Gitu ya. Oke. Baik Mas, udah nangkep sih poinnya ya. Keren. Bagus Mas. Ini untuk kalau boleh tahu ini buat tugas kuliah kah atau memang buat hobi aja? Enggak, ini hobi, Hobi spare aja. time sih ya. Mantap. Nice Mas. Oke, mungkin aku boleh kasih masukan apa ya dari pemilihan ya ada ini kayak Jerman ya Mas ya, Iya, benar benar banget. ya ini kan Mm. Jerman dari fontnya yang di kanan bawah memang kelihatan kayak font Jerman gitu ya. Uh, Emang agak susah kebaca ya kadang-kadang ya, jadi kayak Mas Iya. Senewer gitu gimana? Iya, saya juga susah pronounce-nya Mas, kalau jujur. Iya, Iya. agak susah kebacanya. Tapi emang challenge-nya kayak gitu sih. Kalau kita menggunakan suatu font, memang kita dapat stylenya. Tapi mungkin pastikan bisa kebaca aja. Atau mungkin kalau kurang kebaca di sebelah kiri ya, tadi, mungkin Mas bisa include di somewhere di tengah di ini, di captionnya supaya orang juga tahu bahwa nama senjata ini apa gitu. Oh iya. Biar lebih audience lebih ngerti aja sih. Tapi kalau untuk masalah style saya setuju gitu, memang dipilih fontnya yang sesuai sama origin senjatanya gitu kan, dari mana sih? Oh ini dari Jerman gitu. Ya itu oke gitu pemilihannya. Warna merah kan udah tipikal propaganda lah, hitam merah putih itu pasti Iya. Jerman banget gitu kan. Ini bagus. Terus apa ya, untuk ada breakdownnya di sebelah kiri ya, itu juga oke, it helps untuk nerangin gitu ya gimana menggunakannya. Nah, terus ada caption di sini, ya cukup jelas sih dia apa, merupakan pelopor ya, firepower combined with less weight to carry, epitome of killing machine during that time. Nah, jadi mungkin dia bisa dibilang salah satu mesin yang paling canggih ya waktu itu ya, membunuh ya, paling mematikan gitu ya. Iya. Ya mungkin untuk emphasize itu ya mungkin bisa bisa apa ya, tunjukin betapa damage-nya dia, atau mungkin bisa dikasih marking misalnya ada korbannya berapa gitu. Kadang-kadang ada kan penembak kayak gitu ditandain korbannya udah berapa, bikin kayak feel-nya tuh kayak udah used banget barangnya, udah banyak, udah sering banget digunakan, yang pasti kan kayak udah tua banget. Jadi ini senjata ibaratnya tuh udah veteran banget gitu, udah ditakutin banget. Jadi uh, untuk emphasize itu memang udah ada sih di sini ya, ada darah gitu ya. Nah ini work sih, bisa kayak gini, ditambahin darah-darah, noda-noda sedikit, ya seperti ini bisa. Untuk
warna ya, kalau dari segi warna sih aku ngeliatnya udah dapet feel apanya, war-nya, perang itu dapet. Ada malam sama siang juga di sini, coba eksplorasi ya. Ya. Kelihatannya seperti apa sih kalau malam? Ya itu cukup menarik juga untuk dieksplor. Mungkin apa ya, lebih ke itu aja sih. Kita mesti tahu uniqueness-nya apa ya kalau kita pengen showcase satu barang itu. Benar, kayak misalnya keris gitu. Jadi keris ini merupakan peninggalan siapa gitu. Jadi ditunjukin mungkin pemiliknya sama apa bukan keahlian apa ya, keunikannya dia apa gitu, magicalnya apa sih si senjata ini. Kalau misalnya kita ngomong keris ya contohnya. Nah fiturnya, jadi kita ngomongin fiturnya apa gitu. Nah senjata ini juga Mas Aldi mungkin bisa tonjolin nih kelebihan senjata ini tuh apa secara visual. Nah itu yang mungkin agak susah ya. Secara visual apa nih yang membedakan senjata ini dengan senjata lain? What makes it so different gitu? Pasti nggak cuma bentuk, pasti ada sesuatu yang bikin senjata ini jadi apa? Dia bilang kayak satu senjata yang cukup ditakutin gitu, killing machine that time. Nah itu tuh Mas yang perlu dicari tahu. Yang ditakutin tuh apa sih dari orang gitu? Faktor uniknya apa di sini? Iya. Gitu. Harus bisa digambarin. Tugasnya ya kita konsep artist biasanya ya lebih kayak gitu sih, untuk nangkap what kind of a unique feature that we want to emphasize in each props. Gitu pasti ada uniqueness-nya kayak gitu Mas. Nah, iya. Nanti mungkin bisa coba di explore lagi ya, apa kira-kira mungkin teknologinya atau gimana ya, kelihatan sih sini ada mesinnya. Teknologinya maju mungkin pada masanya, macam-macam sih yang bisa di apa istilahnya di showcase ya, untuk ditonjolkan sebagai ini loh senjata MG0815 tuh dikenal dengan ini gitu secara visualnya. Jadi orang ketika ngelihat juga jadi tereducate gitu, jadi orang tahu gitu. Oh gue pernah lihat gambarnya Aldi ini misalnya, MG0815 tuh kayak gini loh. Gitu. Jadi kita tahu gitu jadinya. Gitu. Oke Mas. Tapi secara bentuk memang udah, aku rasa udah mirip kali ya dari referensinya udah. Semoga Mas. Iya, aku personally belum spesifik nyari sih, tapi aku rasa udah pasti udah mendekati ya dengan referensi. Nah, itu bagus. Kuncinya ya itu Mas, kalau benda historis ya pastiin kita lakukan riset yang benar aja, yang valid. Karena itu yang mau kita jual kan istilahnya ke audience. Tuh. Ya, overall secara presentasi sih menurut aku bagus, menarik, gitu. Clean ya, clean banget. Oke Mas. Dan kebaca dengan baik. Oke. Gitu Mas Aldi, kalau dari saya. Oke. Iya, makasih banyak ya Mas. Ya, sama-sama Mas Aldi. Keren Mas, mantap. Oke, wah itu baru orang keempat tadi Mas Aldi. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Sekarang saya mau ke Mas Senia. Oke, Mas Senia. Halo Mas. Halo. Juga kita akhirnya.
Iya. Saya nih baru ikutan nih. Selamat Iya. bergabung Mas. Oke, Mas Senya kalau boleh tahu, memang profesinya sebagai ini ya, ilustrator atau gimana Mas? Mungkin bisa cerita sedikit. Ya, kalau sekarang sih freelance-nya ilustrator juga sama gini juga coloring artist juga sih. Oh gitu, coloring artist ya. Iya. Oke, oke. Wah, nice, Mas. Belajar sendiri atau gimana dulu, Mas? Kalau betul. Iya, belajar sendiri, cuma lihat YouTube aja sih. Nggak Wah. tahu, bingung. Iya. Soalnya pas apa teman-teman di kampus juga kan nggak ada yang main digital semua. Cuma saya sendiri ya. Jadi explore sendiri aja lah dari nonton-nonton YouTube gitu-gitu aja. Wah, luar biasa, mantap, mantap. Benar-benar kalau belajar sendiri itu tantangannya berat sih. Nggak ada temen ya, kadang-kadang Iya. motivasinya turun gitu kan. Duh. Iya, mau minta apa kritik, anggaplah kritik dari teman juga gimana kan kadang ada yang nggak mengerti tentang Photoshop dan lain-lain juga. Iya, betul. Nah, jadi mereka mau kasih komen juga bingung gitu ya. Iya. Paling cuma ngelihatnya bagus, keren, Hmm. mantep kan, udah gitu doang. Dari segi teknisnya kurang, nggak tahu di mana letak kurangnya. Jadi kan makanya tujuan saya di sini biar tahulah di mana sih letak kekurangan saya biar bisa nanti improve ke depannya gitu. Oke, Mas. Mantap, mantap. Mungkin Mas Senya ada yang pengen dijelasin nggak tentang karyanya ini sebelumnya? Silakan Mas. Kalau karya ini saya sih ceritanya untuk konsep awalnya sih pengennya bikin tentang Anubis ya Mas ya. Tapi karena gini apa kok gak gini gak dapet feel-nya jadinya saya rombak total aja. Jadi cuma ngambil bagian kepalanya aja sebagai Anubis, sisanya tentang kayak tetap konsepnya tentang di apa di kayak di jurang itu, tapi gini gimana ya susah aja. Soalnya konsepnya berantakan sekali Mas. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita cerita aja sih. Oh, Pengen tahu prosesnya tuh untuk dapetin akhirnya sampai kayak gini tuh pasti ada ininya dulu kan. Bongkar pasangnya itu biasalah. Pasti kayak gitu. kalau ini sih saya untuk kasih temanya tentang kayak penjaga gini, penjaga jurang kematian gitulah anggapannya. Nah, Jadi ya, jadi kan banyak orang-orang gini pengen membunuh apa karakter gini, monster ini, tapi pada tewas semua endingnya. Makanya saya taruh aksen-aksen kayak pedang-pedang kecil di sini, artinya udah banyak pejuang yang mati di sana gitu. iya, 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 benar juga. Sedikit ya, cukup segitu aja sih Mas. Nggak bisa banyak. Oh gitu ya Mas ya. Iya, Iya. simple. Oke, oke. Thank you ya Iya, Mas Enia makasih untuk Mas. penjelasannya nih. Mantap banget karyanya. Oke, oke. Nah, bagus nih. Tadi diterangin juga ya latar belakang ceritanya. Dia ini sebenarnya apa? Kayak penjaga, penjaga gitu ya. Memang kalau Guardian ya memang biasanya kayak gini ya. Dia bawa holding a weapon dan gede gitu ya. Jadi dia make sure nobody get passes gitu. Pasti. Itu emang, karena emang udah mandatnya kan. Dia mandatnya adalah menjaga pintu, mau dunia kiamat, mau apa kayak, pokoknya dia tetap di situ kan. Dan kalau dari fungsinya, ya emang udah cukup tergambarkan ya dia ada kekuatan magisnya juga ya ternyata di tangannya itu ya. Ngambil roh gitu ya ceritanya. Keren ini. Aku suka ada dibikin bahwa creature ini nggak cuma fisik, tapi dia juga ada magical powers-nya situ. Dan untuk dari segi apa ya komposisi, aku ngelihat dia lebih ke triangle ya, lebih dari berat di bawah, terus mengarah ke atas. Which is menuju ke mukanya. Obviously, kita pengen mengarahkan
pandangannya kita fokusnya ke si Anubis ini gitu. Dan di situ cukup jelas sih, ada kelihatan cukup banyak detail ya di wajahnya. Kita bisa lihat cukup banyak detail, sebenarnya ada ornamen-ornamennya. Bahkan dari mulutnya juga keluar kayak energi itu ya, kayak glow-glownya. Itu aku suka, bagus idenya. Jadi nambahin kesan apanya, mistisnya ya. Iya. Mistiknya tuh dapat. Jadi dia nggak cuma creature yang suka berantem, tapi dia juga punya magical powers. Nah itu bagus. Jadi membuat dia kelihatan benar-benar nggak bisa terkalahkan lah. Nah gitu. Posingnya bagus. Coba saya lihat lagi pemilihan warna. Mungkin sebentar ya. Ini ceritanya dia di luar atau di itu kayak langit ya ngomong ya di backgroundnya ya maksudnya. Oke. Gak apa-apa sih, cukup jelas. Mungkin bisa dimainin, kalau saya sih sarannya mungkin bisa ditambahkan agak dibanyakin shadow-nya lagi di belakang karakternya. Karena di area tangan itu sama background-nya warnanya masih agak nyaru ya, Mas. Jadi Mas boleh tambahin shading lagi supaya karakternya itu lebih stand out lagi. Tuh. Mirip seperti yang sebelah kiri sih, yang ada pedangnya itu. Itu kan ada shadingnya tuh, itu enak kita ngeliatnya. Ada kayak vignette-nya gitu. Itu bagus. Untuk kasih kesan kedalamannya juga itu bagus Mas, yang ada pedangnya itu kelihatan banget dari gelap. Terus makin lama itu dia makin menghilang, makin ke putih gitu ya. Ini bagus banget mesinnya, permainan value ini bagus. Kesan depth-nya dapet ya. Nah, kayak gitu enak Mas, itu bagus. Terus ditambahin asap di depan, di foreground, itu juga aku lihat works juga, bisa. Bagus. Cukup efektif juga. Ya, asap-asap. Mungkin dari aku masukannya lebih ke ada sedikit mungkin sedikit isunya itu lebih ke perspektifnya ya. Iya. Perspektif. Nah, Mas kerasa nggak emang gambar perspektifnya agak susah ya challenge-nya? Itu apa? Sekarang juga lagi benar-benar menekunin perspektif juga, Mas. Kadang-kadang sering kali gini berusaha lihat ngambil perspektif dari bawah, endingnya kelihatan plan gitu, sering sekali kayak gitu. Iya, benar Mas. Gak apa, saya juga sering banget dulu, sering banget kayak gitu, kayak kita menggambar apa yang di bayangan kita tuh biasanya yang horizontal, apa ya istilahnya ya, kita sering memorize-nya itu yang angle-nya yang sejajar sama kita gitu, tapi pas kita gambar, jadi kesannya perspektifnya kok nggak match ya. Iya, sering Karena kayak gitu. iya, sering ya. Iya. Karena kita ngebayanginnya belum bisa membayangkan kalau misalnya contohnya ikat pinggangnya ya. Ikat pinggang itu kalau dilihat dari bawah dia seperti apa? Apakah masih bisa kelihatan sisi atasnya atau cuma kelihatan sisi bawahnya? Misalnya bandul bulatnya itu ya di buckle-nya misalnya. Nah, kalau benda bulat itu kalau dilihat dari bawah tuh gimana? Kecil kan ke atasnya. Iya. Kayak gitu. Nah, itu mungkin perlu di breakdown dulu
bikin draftnya dulu aja, Mas Enia, perspektifnya yang kira-kira uh, apa sesuai itu kayak gimana. Tuh, baru nanti kalau udah kira-kira dirasa benar, baru bisa lanjut ke coloringnya ya. Karena kalau udah di coloring, dirubah-rubah perspektif, ribet tuh biasanya. Susah. Iya, sayang juga dirombak. Iya, benar. Sayang ya. Iya. Mesti di work banyak banget gitu. Jadi nggak apa-apa. Ini kita anggap untuk kedepannya aja nanti jadi tahu gitu kan. Oh oke, next time kalau ketemu gambar kayak gini, coba di planning dulu perspektifnya seperti apa deh. Biar lebih convincing. Kadang-kadang orang kadang-kadang memang apa kayak orang itu biasanya terutama kayak headhunter gitu ya, atau yang mau ngasih project itu biasanya ngeliatin dari situ pemahaman warnanya gimana, komposisinya gimana, apakah dia bisa menggambar dengan angle yang dynamic apa enggak, itu pemahaman perspektifnya seperti apa. Nah, kayak gitu Mas. Dan ini sebenarnya kulihat udah bagus gitu, attempt untuk mencobanya udah bagus nih, bagus. Itu pengen coba deh angle ekstrim di bawah tuh kayak gimana. Ini udah bagus. Oke, makasih banyak Mas. Iya Mas. Pasti nanti makin sering bikin, Iya. jadi bisa diperbaikin lagi ya Mas. Iya Mas, Keren makasih. keren. Ya, thank you ya. Makasih Mas. Mari Mas Senia. Cool. Nice. Oke. Wah, seru ya. Ini macam-macam nih kita stylenya. Oke, lanjut ke yang berikutnya ya. Di sini ada karyanya Mas Alif. Mas Alif. Oh iya. Adakah Mas Alif? Halo. Mas. Aduh, halo. Tes. Ya, Mas Alif. Halo. Mas Alif, mungkin boleh cerita nggak sedikit tentang, boleh cerita bentar. Oh, Background-nya sekarang mungkin apakah berhubungan dengan 2D profesinya atau gimana? jadi saya basicnya itu desainer grafis, tapi juga freelance ilustrasi. Untuk sekarang sih juga jadi coloring artist satu kantor sama Xenia tadi. Oh, ya ampun. Satu kantor sama Vian juga ada di sini dia. Satu kantor kita bertiga, jadi ya bisa sharing. Oh gitu, wow. Kompak kan terus ya? Terus Okay. awalnya ini langsung ke gininya aja ya. Gambarnya temanya itu kayak background Chinese. Terus yang di tengah itu bukan terinspirasi sih, juga ada namanya Wat Sampran itu di Thailand, Dragon Temple. Jadi, tapi saya rubah warnanya jadi emas gitu. Wow. Terus ini full Photoshop, nggak pakai software lain sih. Ini kan ceritanya saya juga pengen belajar perspektif, jadi pertama kali bikin sih ini. Oh iya, wow. Ya, Mantap. pertama bikin pakai ya lihat-lihat tutor YouTube gitu. Pakai star vanishing point gitu-gitu aja sih. Jadi mungkin masih banyak lah yang salah-salah. Jadi mohon koreksinya. Gitu aja sih. Ya, siap. Oke, gitu ya, Mas. Oke. Thank you, Mas Alif. Ya, sama-sama, Mas. Untuk penjelasannya nih. Ini, wah, kalau dibilang baru pertama kali apply perspektif, menurut aku udah dapet sih, udah bagus. Ini
kelihatan sih cukup jelas ya. Ini pakai one vanishing point nih kayaknya satu ya titik hilangnya di tengah. Ya, satu ke tengah. Satu titik hilang ya. Bagus. Permainan dari perspektifnya itu kan kita bisa perjelas dengan menggunakan gedung-gedung ini ya. Jadi gedung-gedung ini fungsinya untuk menekankan kesan perspektifnya gitu, kayak dalam banget gitu, ada kedalamannya ya, dari susunan-susunan gedungnya, ada beberapa tingkatan, itu bikin kita tuh enak melihatnya gitu. Ada banyak hal yang bisa dilihat situ di gedung sebelah kiri sama kanan, strukturnya dibuat berbeda, terus ketinggiannya juga beda ya antara ground yang kanan sama yang kiri. Jadi levelnya mereka nggak sama. Nah itu bagus. Jadi nggak statis ya istilahnya, nggak sama-sama sejajar, bangunannya sama kiri kanan, di copy paste doang, nggak kayak gitu kan. Jadi ada permainan komposisinya juga di sini. Aku lihat bagus. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kanan, gedungnya lebih pendek, tapi ditambahin elemen tangga kayak gitu. Nah itu good way to apa ya, untuk bermain gitu, untuk play around sama komposisinya. Itu bagus. Aku lihat idenya bisa digunakan ya, seperti itu bagus. Ada detail-detail kecil juga, ada jemuran. Jadi menunjukin bahwa tempat ini emang ada habitatnya, emang benar-benar ada. There's actually people di situ gitu, tinggal di situ. Itu small details yang kadang-kadang orang suka lupa ya gambar. Ketika gambar, aku pengen gambar landscape deh, tapi nggak ada kesan orang ada di situ apa enggak, kosong gitu. Ya ini memang nggak ada orangnya, tapi paling nggak kita bisa ada makhluk hidupnya juga lah. Di sini ada burung yang terbang gitu, ya ada waterfall juga ya tuh. Jadi kesan picture-nya tuh kerasa banget. Ada kayak kunang-kunang juga ya sebelah kanan. Ini bagus. Addition-nya bagus. Oke. Terus yang aku lihat juga pemilihan warnanya juga oke. Ya, merah, gold, hijau, itu warna-warna yang warm. Cocok sih untuk gambarin ini juga kesan majesticnya ya. Goldnya ada naga yang kelilingin. Wah ini menarik juga. Bagian atasnya ada ada ini lagi, ada kuil lagi. Jadi ini menara yang bagian atasnya ada kayak bangunan lagi, ada kuilnya lagi. Jadi bukan cuma menara doang ya. Nah ini mungkin kayak, ya aku bayanginnya ini kayak tingkat penjaga yang paling tinggi kali ya. Di atas tuh dia kayak bisa ngelihat masalah yang akan datang dari jauh gitu. Tugasnya benar-benar menjaga lah mungkin istilahnya gitu. Terus ada naganya kan di sini untuk nunjukin status sosialnya dia juga. Di sini bagus ini, stylenya juga, stylenya nggak terlalu realistis ya, kartuni. Cocok sama pemilihan brushnya juga soft ya, jadi sama stylenya masuk. Nah, aku suka pemilihan ini brush pohonnya gitu ya. Dia ada yang detail-detail kecil brushnya. Sementara untuk yang background dia pakai yang brush yang tebal, yang nggak banyak detail. Jadi mata ngelihatnya lebih enak gitu. Ada yang detail kecil, ada yang detail besar.
tuh ya, di sekitar tangga ditaruh detail-detail kecil, lumut-lumut. Bagus penggunaan ininya, penggunaan brushesnya. Saya lihat di sini. Oke. Batu-batu juga ada ditambahkan, crack, retakan. Groundnya juga nggak polos, ada kayak retakan-retakan juga di tanah. Ada ubin-ubin random ditaruh di depan. Ya, detail-detail kecil itu ngebantu storytelling lah ya, bercerita gitu. Menarik nih. Mungkin ada yang sedikit nih aku lihat. Oke. Yang lampunya ini nih. Lampunya ini kelihatannya kopas dari yang kanan. Iya. Nah, mungkin kalau kopas nggak apa-apa, tapi make sure masih masuk dengan perspektifnya lagi nih, Mas. Karena ini perspektifnya yang ini dengan yang groundnya kayaknya udah agak beda nih. Jadi perlu di-rotate lagi kayaknya buat yang ini. Perspektifnya nanti perlu dipasin. Kalau yang ini nggak masalah nih, yang ini masih pas ya dengan perspektifnya. Mungkin yang tadi bisa di rotate lagi, perbaikin. Ya ini bagus. Ada patung juga di sini, bagus. Banyak detail. Ini ada gua lagi nih di atas. Banyak hidden ininya ya, hidden room-nya ya. Ini mungkin bisa ditambahin tangga ya Mas ya, untuk menuju ke sini. Mungkin yang ini. Oh iya. Yang ini Mas bisa bikin stairs lagi, stairs dari batu gitu. Jadi nggak lurus gini, agak berliku-liku sedikit buat ngarahin pandangan kita di guide gitu, set nanti sampai ke guanya ini. Gitu. Terus ini bagus juga di sebelah kanan ada kayak batu yang lebih dekat sama kita ya, kayak foreground. Iya, foregroundnya. Iya, lebih gelap. Ini bagus deh. Maksudnya untuk cheating juga kadang-kadang. Kalau bingung naruh apa, ya Mas ya. Dulu taruh batu aja. It works sometimes ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Buat untuk gambar ini itu nggak ada masalah sih kalau saya ingat. Sebenarnya sedikit cerita juga sih, kayak gitu-gitu ada tambahan teman saya juga, dia sekolah di 3D Sense juga sih, dia juga kasih saran gitu. Tapi dia yang bagian digital drawing gitu, yang sama art jam-nya. Oh, yang kelas digital illustration ya. Ya, jadi dia juga ikut ngasih saran dikit tentang coloring gitu juga sih. Jadi nyiprat lah ilmunya dikit dari 3D Sense. Nyiprat. Gitu. Ya Mas. Wah, mantap. Bagus. Jadi dapat masukan warna juga ya. Sebelumnya nggak seperti ini atau gimana warnanya? Kalau warna sih dari preferensi saya, cuma kalau nambah kayak coba tambahin foreground gitu ada masukan dari teman juga. Dan saya rasa ya bagus sih juga. Iya, benar. Tambahin elemen-elemen gitu sih, benar kayak ibaratnya foto ada bingkainya gitu. Iya. Nah, bingkainya itu bisa dimainin, bisa berbentuk batu kayak gini, atau kalau mau agak lebih natural lagi juga mungkin kayak yang menjulur ini kayak gini-gini merambat buat ngisi ya, misalnya sebelah kiri itu juga boleh. Beberapa ada yang kejuntai gitu. Cuma hati-hati aja ya, jangan sampai terlalu banyak juga. Kadang-kadang agak distract juga kalau terlalu banyak detail-detail di foreground. Jadi saya mungkin lebih prefer ya yang kayak gini, oke sih, simple aja. Kayak gitu, batu-batu gitu,
cukup simple supaya kita bisa enjoy, fokus ke ininya aja, gedung-gedung yang gini. Ya bagus sih Mas. Ini ya nggak tahu, mungkin kalau mau ditambahin orang, menurut Mas gimana? Kalau ditambahin orang mungkin niatnya sih pertama kayak lagi belajar kungfu gitu di tengah situ, cuma kayaknya nggak works di saya, nggak tahu. Yang di depannya ini ya? Iya, maunya ada kayak training groundnya di sana. Cuma kalau saya gambar orang kecil-kecil itu nggak tahu kenapa malah jadi kayak noda, dia aneh. Kurang nyoba-nyoba aja sih. Iya. Jadi ya saya hilangin aja. Malah ganggu ya Mas ya? Iya. Oke. Ya nggak apa-apa sih. Nggak harus juga sih ditambahin. Kalau misalnya dirasa aneh, bisa kok kayak gini juga udah cukup jelas sih, nggak apa-apa. Saran saya ya bagus pemilihan warnanya. Aku ngelihat Mas udah ngerti ya color scheme yang masuk tuh kira-kira apa. Pemilihan warnanya bagus. Ada lightingnya juga dari kiri ya, dari kiri ke kanan. Komposisi juga udah oke. Ya penggunaan perspektifnya juga udah oke lah ya, udah bagus. Gitu sih Mas. Apalagi ya, ini yang ungu ini batu ya? Iya. Iya, oke sih. Menurut aku bagus Mas untuk karyanya nih. Nice Mas. Oke Mas, terima kasih banyak loh sarannya. Siap. Ditunggu karya-karya lainnya Mas. Siap. Kalau ada kesempatan saya ikut lagi. Ya, monggo Mas. Silakan banget. Oke ya, thank you Mas Alif. Sama-sama. Oke. Wah, ternyata ada temannya di sini, 3. Oke, nanti kita lihat lagi ya temannya. Oke, terus kita lanjut ya. Masih ada 4 lagi nih. Wah, gila, nggak kerasa ya. Banyak juga. Oke, berikutnya saya pengen lihat karyanya Mas Izaf. Ini Mas Izaf. Halo. Ya, halo Mas. Wah, Halo. suaranya terang benderang sekali. Oh iya, Mas. Iya. Mas Izal di Jakarta, Mas? Saya di Bandung, Mas. Oh, di Bandung. Iya. Ya, oke. Boleh tahu mungkin profesinya apa? Saya mahasiswa film, Mas, sebenarnya. Wah, serius mahasiswa? Iya, mahasiswa film yang sedang tengah-tengah pandemi nggak tahu mau ngapain. Jadi saya belajar 3D aja. Iya. Semester berapa, Mas? Semester sekarang 5 berarti, iya. Oh, 5. Ya. Okay. Wah, film memang lagi repot nih, Mas. Iya, jadi mencari sesuatu yang mirip-mirip film, jadi ya 3D masih bisa diimplementasikan ilmunya. Iya. Gitu. Iya. Aduh, lagi berat banget. Film sekarang kita mau syuting susah, yang nonton juga nggak ada. Iya, terlalu banyak. Iya. Jadi penyalurannya pindah ke sini sih sekarang. Iya gitu. Jadi coba explore media 3D ini ya untuk ngegantiin ya kan hanya medianya aja ya, tapi konsepnya, sinematografinya bisa diterapin gitu ya. Iya, semoga bisa masuk. Ya gitu. Siap. Iya. Nah ini Mas Izaf, boleh cerita Mas, ini karyanya tentang apa sih? Sebenarnya saya ngumpulin dari beberapa tutorial dan juga ada tutorial beberapa tentang environment sih. Jadi saya inspirasi sebenarnya dari game sih, The Witcher 3 yang kan kebanyakan medieval tentang rumah-rumah ya tentang medieval. Jadi saya nyari tutorial tentang environment atau cara-cara buat modeling rumah ya gitu.
ini juga saya baru sih main gini jadi ya Wah, itu. oke. Iya. Ya itu aja sih yang bisa saya itu. Oke. Mas berarti belajar sendiri 3D-nya? Belajar sendiri, iya. Wah, betul. Berapa lama Mas sudah coba Dari explore 3D? dari awal pandemi berarti kemarin. Awal pandemi itu Oh, Maret. iya baru ya. Iya, awal pandemi Maret. Wah, asik. So far gimana menurut Mas Izaf? Mungkin bisa cerita nggak Apa? challenge-nya belajar ini tuh gimana membuat ini? Pahit sih Mas. Wah, Saya kan pertama kali apa ya? Awalnya sih karena gara-gara lihat nonton film ya film animasi, film CGI, terus kayak ngomong gitu dalam hati, kayaknya kalau saya buat gitu kayaknya rame gitu. Terus saya langsung buka Google, YouTube, apa ya kayak animasi apa software 3D. Awalnya sempat gak mau belajar sih Mas, karena lihatnya kayak apa sih gitu. Cuman akhirnya ditelan pahit-pahit gitu kayak ya udahlah, itulah pokoknya ditelan pahit aja dulu. Ya sekarang udah ya sampai sini sih. Gitu. waduh, Iya. worth it banget nih tapi kalau Iya. bisa belajar ternyata bisa ngasilin kayak gini ya. Cool. Wah, Ya, makasih Mas. berapa lama Mas kalau boleh tahu ini bikinnya? Ini tuh saya 1 bulan. Itu pun 1 bulan nggak full apa ya? Nggak full tiap hari. Kadang ada sehari yang saya harus ngerjain ada tugas atau UAS gitu kan. Jadi kalau ada spare time atau lagi mood langsung ngerjain lagi. Ya gitu. Sebulan sih sebenarnya. Sebenarnya ini nggak full detail, nggak ditambahin detail-detailnya gitu. Karena keterbatasan hardware juga ya jadi Oh, sebisanya aja lah gitu saya mah. Iya. oke. Boleh tahu pakai softwarenya apa Mas? Ini pakai Blender, Oh, full Blender semua ya. full Blender. Oke. Wah, Blender nih emang lagi jaya-jayanya nih. Gratis, terus ringan juga ya dia. Iya saya mah nyari yang gratisan sih Mas. Benar. Nggak masalah Mas. Memang Iya. yang penting gratis, yang penting bisa nuangin apa yang idenya kita aja sih. Iya. Kreatifnya nggak kehalang sama software ya, yang penting idenya apa. Oke. Nice Mas. Thank you. Ini saya pikir tadi lukisan, ternyata 3D ya. Oh kayaknya sih iya. Agak campur kayak agak lukisan, feel lightingnya kayak agak nggak tajam gitu ya. Tapi Iya. rumputnya tajam. Jadi pas Sebenarnya dikasih ini Mas volumetric sih di belakang sana gitu. pantas. Iya. Jadi nah, kelihatan nih rumputnya ada yang detail banget di depan, terus makin belakang tuh less detail gitu ya. Cheating sih Mas itu. Cheating. Iya, rendernya cepat soalnya di belakang, yang depannya lama. Iya. Ini full hasil render kah atau ada diedit lagi, Mas? Ini full render nggak diedit lagi. Kalau warna nggak diedit lagi sih. Langsung PNG langsung. Menarik nih, bagus. Keren Mas. Pohon-pohonnya berarti Mas bikin juga atau ada stok mungkin? Pohon ini buat tapi pakai add-on. Ada 2 add-on sih. Jadi saya nyoba-nyoba ada 2 add-on di Blender. Ada yang dari M.3 sama sampling. Ya dicampur sih saya nyoba-nyoba aja coba. Oh gitu ternyata. Oke. Mantap Mas. Keren ini. Benar, udah kelihatan realistik ya, semi realistik. Semi. Kalau ancar-ancarnya kayak Witcher gitu, ya emang feel-nya kayak gitu sih, agak realistik. Itu ya. Lebih mungkin kalau dari aku apa ya ngeliatnya, mungkin jalanannya ini
ini aku nggak tahu apakah mungkin resolusi gambarnya ya. Di sini kelihatan sedikit agak blur. Mungkin tekstur apanya? Tekstur tanahnya ya. Ya, Tanahnya mungkin bisa cari yang agak lebih high res mungkin. Ya. Karena yang rumputnya udah high res kan tajam. Nah di sini dia yang apanya gundukannya gitu. Ya. Agak kelihatan sedikit ngeblur. Nggak banyak sih, cuma agak kelihatan dikit low res ya. Iya. Iya. Kelihatan nggak mas? Iya, kelihatan. Iya, yang di ke belakang sana itu. Iya. Iya. Kalau yang jauh di belakang mungkin nggak terlalu. Tapi Oh, makin yang dekat depan, ke kamera, iya. justru yang makin dekat ke kamera itu yang agak kelihatan kayak sedikit low res ya gambarnya. Oh iya. Oh iya mas. Cari-cari di internet gitu kan mas ya? Iya, nyari dapet internet sih. Iya. Pastiin resolusinya ini aja gede ya, mungkin di atas 1000 pixel gitu ya. Bisa untuk mastiin dia resolusinya bagus. Mungkin karena bidangnya gede tanahnya, jadi begitu dimasukin tekstur, jadi agak ke scale. Mungkin ya, bisa jadi karena itu. Oke, terus lagi kalau saya lihat dari overall komposisi, saya mungkin lebih melihatnya di sini yang ditonjolkan ya sama Mas Isaf, yang banyak dilihat itu lebih dari mid ke background. Jadi hanya istilahnya dari setengah bagian setengah ke atas ya. Yang ada danau ke belakang itu yang bisa kita lihat banyak elemen di situ. Nah, tapi yang ke depan fields masih kosong mas, masih banyak ruang kosong di sini. Nah, Ya mas. itu mungkin bisa dicoba ditambahin, ada beberapa pikirkan elemen yang mendukung story-nya ya, balik lagi. Mas pengen story-nya apa? Apakah ini ada orang yang udah pensiunan mungkin tinggal di situ, dia punya kayak chariot atau kayak apa istilahnya, kayak kereta mungkin, atau ada alat-alat sawah di situ. Jadi tunjukin ini emang ada orang di situ yang jadi ada atributnya yang kita taruh di sekitarnya gitu, untuk antisipasi, untuk ngasih tahu orang bahwa oh ini ada orang yang tinggal di situ. Sama biar nggak kosong aja sih tujuannya ya. Iya. Bisa apa aja sih ditaruh, mungkin di sebelah kiri, mungkin bisa di sebelah kiri, soalnya di kanan kan udah ada rumah, mungkin di sebelah kiri ditaruh benda apa gitu. Komposisinya supaya lebih ada foreground-nya ya istilahnya tadi kan. Foreground-nya apa? Mungkin plang jalan bisa macam-macam sih mas. Kayak gitu. Nanti bisa coba dipikirin aja gitu. Ini rumahnya asik sih detailnya. Pemilihan warnanya bagus, ngeblend antara roof-nya sama batakonya, dindingnya, sama warnanya semua aku lihat udah nyatu ya. Dan proporsinya juga kelihatan cukup yakinkan ya, bagus. Mas udah ngerti skalanya kira-kira tuh setinggi apa orang, walaupun nggak ada orang ya, tapi aku udah lihat skalanya make sense gitu, believable ya. Kita bisa bayangin gitu ada proporsinya ya sesuai gitu. Sama pohon-pohonnya terutama. Nah, kadang-kadang kita kalau bikin 3D gitu sih teman-teman juga ya.
ketika kita ada elemen lain, misalnya pohon dengan rumah, itu kadang-kadang pohonnya kegedean gitu ya, kegedean sendiri, jadi daunnya kelihatan gede-gede. Nah ini aku ngeliat masih balance sih, nggak kegedean feels-nya. Ini oke. Jadi balik lagi untuk proporsi, aku lihat Mas udah bisa ngontrol gitu ya, bisa pelan-pelan di adjust skalanya tuh yang bagus gimana, yang masuk akal itu seperti apa. Ya bagus Mas ini. Kalau boleh tahu Mas tertarik modeling atau gimana Mas? Kalau itu masih galau sih. Pengen coba modeling tapi pengen coba sculpting. Tapi kalau sculpting saya nggak punya basic drawingnya sih. Oke, gitu ya. Ya mungkin stick to modeling sih. Modeling ya. Nah, tapi ya mungkin nanti kalau ada waktu coba-coba sculpting. Siap. Satu-satu Mas. Iya. Keren. Ya kalau Masnya di bidang film ya nanti VFX itu juga bakal ngebantu sih pasti. Film kan ada VFX-nya juga, nanti bisa belajar software. Ya Blender kan ada efeknya juga mungkin untuk nambah skill ya. Kalau kita ngomong film kan pasti ada post production-nya tuh. Ya kan? Nanti bisa belajar juga editing film mungkin pakai After Effects gitu, Mas? Premiere Pro. Premiere ya. Iya. Kalau ya editing. Compositing ya, After Effects. Iya. Ya rata-rata kita sekarang CG artist mostly harus udah bisa sih itu. Photoshop, After Effects, sama Premiere. 3 itu udah software wajib lah istilahnya. Kita harus bisa. Iya Mas. Paling ya ke animasi sih. Masih nyambung kan? Masih nyambung. Masih nyambung ya. Iya. Karena nanti bikin portfolio pun kita juga pakai 3 software itu sih, teman-teman. Pasti kita pakai itu, Photoshop, After Effects sama Premiere gitu. Misalnya kita pengen bikin demo reel gitu misalnya. Ya pasti kita compile kan, susun hasil-hasil karyanya, kelihatan bagus tuh gimana sih. Itu bakal pakai tuh software-softwarenya. Ya ini. Gitu Mas, kalau ya balik lagi kalau dari saya melihatnya ini udah good achievement untuk eksplorasi selama pandemi. Iya, bagus. Ya nanti mungkin bisa coba yang lain lagi ya, explore lagi Mas. Iya, mau. Ya. Keren. Ya, terima kasih Mas. Boleh diupload nanti Mas, bikin ArtStation misalnya. Upload karyanya, nanti lihat deh respon orang kayak gimana. Iya. Nanti ada yang kasih mau. Mas nanti mau buat sih. Keren. Sip. Oke. Mas. Thank you ya Mas Ida. Yeah. Thank you juga Mas. Yo, sama. Wow. Nice. Oke. Sip, kita lanjut ya ke Mas Fian. Apakah ada Mas Fian? Mas Fian, kita lihat nih karyanya apa? Neptunus ya. Halo, ada Mas Fian kah? Atau enggak deh? Oh, dia mungkin pakai chat ya, Mas. Iya, nggak apa-apa. Halo, Mas Fian. Oke, Mas Fian, ini satu kantor ya tadi sama teman, sama Senia, sama Alif ya. Oke, siap Mas Fian. Ini sebentar, tadi karyanya tentang Neptunus ya, kalau nggak salah ya. Mungkin ada yang mau diceritakan mungkin? Apakah ini desain sendiri? Bagaimana, Mas? Oke, ini
Asik ya. Oke. Kita lihat detailnya ya. Wah, lumayan detail juga. Oke. Oke, ini katanya jadi bikin iseng-iseng aja Mas sambil latihan. Oh gitu ya. Iseng-iseng nih. Iseng-iseng siapa tahu berhadiah. Coba. Dan ya ini. Oke. Asik sih. Oh. Oke. Ya. Oke ya. Mungkin kalau aku lihat dari artwork-nya ya thank you ya Mas Ian untuk submission-nya. Apa ya, dari kayaknya sama tadi problemnya agak mirip nih dengan Mas Senya tadi. Isunya di perspektif ya. Perspektifnya agak sedikit membingungkan di bagian garpunya ini ya. Garpunya ini kayak mau ngadep ke bawah atau ke samping. Agak rancunya karena handle-nya yang dipegang itu dia lurus. Tapi garpunya kayak seolah-olah kayak pendek karena ada efek perspektif. Jadi aku nggak tahu memang garpunya pendek atau karena efek perspektif jadi terkesan pendek. Paling kayak gitu ya. Mungkin di apa ya perspektifnya di lebih bisa dimainin sedikit lagi supaya nggak terlalu frontal, nggak terlalu ortografik banget. Bisa dimainin tuh arah pedangnya supaya lebih dekat ke kita gitu maksud saya. Jadi tangannya juga bisa agak di-rotate lagi supaya lebih dinamis. Terus ya ini ada blur sama tajamnya juga udah ada bagus. Jadi ada focal interest-nya, lebih ke muka ya detailnya kelihatan di sini. Mungkin selain itu aku lihatnya ya ini ada elemen yang warna ungu ini bagus penggunaannya untuk ngarahin mata kita juga ya, ngelihat sulur-sulurnya bergerak kemana. Biasanya mata kita cenderung ngelihat yang warna yang terang. Jadi di sini dia ada di armor-armornya sama senjatanya ya, kayak glowing gitu. Dan itu bisa jadi focal interest-nya. Mungkin untuk tangan kiri ya, tangan kirinya saya lihat kayaknya agak sedikit off di pergelangan lower arm-nya ya. Kayak kepelintirnya agak terlalu banyak. Nanti coba dilihat lagi deh. Kalau tangan kita maju seperti itu, kayaknya rotasinya nggak bisa se-ekstrim itu. Arahnya mungkin jangan ke dalam ya, mungkin keluar aja arah tangannya yang di bagian bawah, yang ada jari-jarinya. Mungkin bisa cari posenya yang lebih powerful supaya nggak terlalu ya ini juga agak kelihatan kepelintir jadinya. Mungkin yang pergelangan bawahnya ya bisa di rotate gitu, terlalu ngadep ke dalam. Terus selain itu ya pemilihan warnanya udah aquatic ya, feels-nya terasa warna laut. Terus apa ini anatomi yang tadi sih yang tangannya aja ya agak kepelintir. Kalau badannya ya masih oke, nggak terlalu ada banyak isu yang terlihat.
menurut saya. Mungkin berikutnya ini di bagian bahu shadingnya beberapa ada yang agak flat ya, bagian bahunya agak flat. Mungkin diperhatiin lagi untuk shadingnya. Nah, bagian lain oke soalnya. Gitu. Ya, beberapa bagian ada yang masih kerasa agak kosong aja sih. Masih agak kosong. Bisa ditambahin elemen lagi mungkin. Elemen yang kecil-kecil. Karena elemen besarnya udah ada. Kayak ya efek listrik ini mungkin ada yang lebih kecil-kecil lagi partikelnya. Atau partikel gelembung air mungkin karena dia di bawah laut. Itu juga mungkin bisa coba ditambahkan. Jadi ada banyak detail yang kita bisa lihat gitu. Detail gede, detail sedang, sama detail kecil. Ya gitu. Kemudian ya lightingnya sih ya. Lightingnya aku rasa perlu di rework sedikit. Jadi misalnya ini kan di bawah laut ya. Jadi mungkin mataharinya top down dari atas ke bawah. Nah, kalau mataharinya dari atas ke bawah, berarti highlight-nya semua ada di atas. Gitu, shadow-nya di bawah. Dan kalau kita udah tentuin arah lighting, nanti kita bisa bikin konsisten gitu untuk pencahayaannya. Ketika kena ke badan, shadow-nya di mana sih? Gitu. Apakah yang di bawah ketiak ini dia lebih gelap lagi? Terus apakah yang di bawah shoulder pad-nya, kalau karena lampunya dari atas, nanti ada shadow nggak di bahunya? Nah, gitu. Itu yang bikin lighting-nya feels a bit flat ya, karena kurang jelas nih arah cahaya dari mana sih. Ya gitu. Nah, kemudian berikutnya saya juga mau kasih masukan untuk materialnya ya. Kalau materialnya besi, Mas Fian bisa coba lihat-lihat lagi ya. Material besi itu highlight-nya seperti apa sih, shading-nya. Permukaannya, kalau misalnya reflektif tuh atau solid seperti apa. Bagian-bagian sudutnya mungkin ada highlight yang tajam, yang fine, yang crisp. Lebih kelihatan metalnya lah ya. Jadi supaya nggak kelihatan soft kayak besinya ini, kalungnya bisa agak dirapiin lagi highlightnya sama shadownya, bentuknya ya. Oke. Ini mukanya udah cukup detail sih, rambut-rambutnya. Gitu. Ya cukup bagus desainnya. Ini armor di tangannya ya oke lah ya. Oke, ya paling materialnya sih bisa lebih diperjelas lagi. Dia emas atau apa materialnya. Nah, ini juga garpunya. Garpunya masih bisa kelihatan lebih shiny lagi sih menurut aku. Lebih gold lagi. Mungkin seperti itu sih Mas Fian kalau dari saya ya. Inputnya lighting sama material sama tambahin lagi micro details lagi supaya ada variasinya. Kayak gitu Mas Fian ya. Saya rasa untuk masukannya mudah-mudahan bermanfaat Mas Fian ya. Oke. Mantap nih. Apalagi ada temen nih satu kantor bertiga. Saya yakin makin cepet kalau belajar bareng itu bertiga. Nanti bisa saling kasih masukan,
Nah, jadi saling compete juga bagus, competing sehat, itu akan ngebantu kita untuk saling kritis ya, saling mengkritisi, yang membangun itu antar teman. Ya, oke Mas, thank you untuk masukan artworknya tadi sudah disubmit ke event ini. Kita lihat lagi nanti ya, kalau bisa ada event berikutnya nanti silakan untuk partisipasi lagi, kita always welcome. Oke, thank you Mas Fian. Berikutnya kita tinggal 2 lagi ya. Wah, ini nggak kerasa ya, hampir 2 jam. Oke, 2 lagi, ada saya mau ke Mas Revanda. Mas Revanda. Halo. Wah, halo Mas Revanda. Halo, apa kabar? Halo. Baik Om. Wah, luar biasa. Sehat ya. Mas Revanda di mana Mas? Jakarta? Dalam? Di Jakarta? Enggak, di Purwokerto, Jawa Tengah. Purwokerto. Jauh ya. Iya. Mantap. Nah, ini ada beberapa gambar karakter desain. Iya. Mas Revanda ya. Oh, Mas mungkin bisa cerita dulu nggak sedikit sekarang kegiatannya apa sih berhubungan sama karya ini? Memang profesinya sebagai ilustrator atau gimana? Enggak, saya baru mau masuk kuliah nanti tanggal 14 September. Waduh. Iya. Di Institut Seni Yogyakarta. Oh, isi Jogja. Iya. Oh, siap. Wah. Jadi sebenarnya ini konsep untuk personal project saya, Om. Iseng-iseng itu di pandemi karena nggak tahu mau ngapain, jadi buatlah project iseng-iseng. Mulai buat project ini dari tanggal 24 Agustus itu sehabis lihat karya originalnya Rosdraw. Salah satu panutan saya di bidang digital artis. Jadi pertama lihat karya beliau saya kayak dapat dorongan gitu, sama dapat beberapa inspirasi untuk buat project ini. Itu ya Rosdraw. Oke. Iya. Keren. Wah, dari tanggal 24 ya bikin karakter ini. Oke. Ada 2 karakter ya? Revan apa? Sama 1 ilustrasi. Oke, coba kita lihat ya teman-teman. Background, oke. Ini breakdown-nya ya, turntable-nya. Oke. Oh, ini ada ilustrasi. Oke. Nah, ini sama ya, masih yang Falcron tadi ya? Iya, Falcron sama Arya. Oh, yang cewek Arya namanya. Iya, Arya. Arya sama Falcron. Kalau yang makhluk itu apa tuh, Mas? Itu semacam makhluk sihir di dunianya. Makhluk pribadinya Arya. Oh, Kecil kayak gitu. petnya ya? Iya, pet. Petnya si Arya. Lucu ya. Wah, menarik nih, Mas. Jadi ini full konsep sendiri ya, Mas ya? Iya. Terinspirasi aja ya paling ya. Terinspirasi. Oke, wah luar biasa nih. Keren banget. Padahal baru mau kuliah, Mas. Saya pikir udah kayak mau lulus atau gimana gitu. Nah, ini berarti memang hobi gambar-gambar digital ya sebelum kuliah? Iya, itu hobi. Baru 2 tahun masuk dunia digital. Sebelumnya tradi, manual. Oh, manual. Iya. Manualnya pakai pensil? Iya. Cuma doodle. Doodle. Manual ya. Wah, keren Mas. Ini pakai software apa Mas kalau boleh tahu? Clip Studio Paint. Clip Studio Paint ya. Iya. Keren. Wah, cakep Mas. Sek ini
warnanya. Mantep. Ini ya saya ngelihatnya udah polished ya, kayak orang emang mau ngelamar kerja sih kualitasnya. Kayak gini biasa ya. Soalnya clean banget. Ini gambarnya clean banget. Pemilihan warnanya juga kelihatan kayak udah tahu ya warna yang perlu apa. Shadow-nya, lighting-nya bagus. Ya ini wah pasti udah lama itu pengalamannya. Perjuangan Om. Perjuangan ya. Iya, Keren ini. dari hasil lihat-lihat YouTube. Oh, sering juga ya. Asik, ada posenya juga. Eksplorasi posenya. Ya karakter kalau misalnya dibikin kayak gini kan, ya biasanya ada ceritanya lah dia lagi ngapain gitu ya. Jadi dibikin dinamis kayak gini yang menarik gitu kita melihatnya. Kita bisa bayangin dia tuh kalau lagi action tuh seperti apa sih karakternya ya, si whimsy-nya gitu kan. Oh ini kayak periang nih. Emang tujuannya periang aktif itu. Nah benar, aktif ya, kelihatan ya. Kemana aja majikannya ada, kayak dia nemenin terus gitu ya. Keren. Pemilihan warnanya ini kayak coba-coba setelah beberapa kali pasti ya, atau gimana? Prosesnya susah nggak cari ininya, color scheme-nya? Nggak terlalu sih, karena sudah tahu fundamentalnya belajar. Wah, mantap ini. Mantap ini. Udah tahu warna-warnanya apa yang cocok ya. Iya. Bagus. Polis banget. Udah kelihatan rapih lah gitu ya. Oke, coba lihat yang ini. Oke. Ini ada breakdown-nya ya, tampak depan, samping, belakang. Nah, ini enak nih. 3/4 betul. Enak nih. Maksudnya kita kalau saya kan modeling, 3D modeling ya. Biasanya kita perlu yang kayak gini nih, gambar blueprint-nya ya. Iya. Jadi tahu gimana sih elemennya apa aja sih. Oke. Niatnya juga saya mau buat 3D karakternya sendiri. Oh, tapi gitu. belum punya basic 3D jadi. Mungkin nanti waktu kuliah belajar. Iya. Bisa belajar sendiri tuh, tadi teman-teman banyak yang belajar sendiri juga tuh pas pandemi. Masalahnya komputer saya yang nggak kuat mainan 3D. Oh, oke, komputernya ya. Mungkin bisa coba Blender aja tuh Mas. Itu lagi banyak yang pakai tuh Blender. Iya. Setahu saya nggak terlalu berat ya aplikasinya gitu. Nggak gede lah tuh size-nya. Mungkin bisa coba dilihat-lihat aja kayak apa sih gitu. Siap. Nanti nyoba. Iya, siapa tahu Mas, ini kan bisa dijadiin 3D kan, wah lebih komplit lagi. Mas yang bikin gambarnya, konsepnya, terus bisa dieksekusi jadi 3D model juga. Nah, udah deh, nanti bisa dijadiin short film mungkin. Syukur ya, mungkin bisa kayak gitu. Mungkin 5-6 tahun lagi ya. Wah, amin. Tujuannya, insya Allah. Amin. Iya, ini lucu, simple. Simple sih, ada pin di rambutnya ya. Ada pin di rambut yang warna kuning sama ada jambulnya di atas. Itu detail kecil yang nggak biasa gitu, jadi kayak ya simple tapi ada yang uniknya lah istilahnya gitu ya. Bagus. Tetap karakter tuh harus ada ciri khasnya sih, pasti. Nah kamu kayaknya ciri khasnya yang jambulnya ini ya. Iya, jambul. Oke, nice. Terus ya, dia siapa? Arya ya. Arya. Arya. Oke.
ya simbol A itu kan kayak merucut gede ke bawah gitu kan, dari kecil di atas kayak bentuk rambutnya, siluetnya itu bisa dikaitin juga sebenarnya semuanya gitu. Ya bagus ini untuk breakdownnya, clear sih, cukup jelas ya. Oke, pengen lihat apa tadi line up-nya lagi. Falcon tuh warnanya juga sama kayak yang tadi, kayak yang Arya. Nggak tahu kenapa ya, color scheme-nya tuh dapet kayak kayak satu tema gitu loh. Bisa dapat satu tema gitu. Kadang-kadang susah, Mas. Susah kadang-kadang. Bagus. Eksperimen. Sering eksperimen ya. Iya. Agak tertarik buat film-film kayak buat anak kecil gitu juga sih. Oh gitu. Iya. Iya Mas. Bikin Mas. Biar menghibur ya. Nggak nonton film-film luar mulu. Nonton lokal misalnya. Nanti Mas bisa ambil kearifan lokal juga boleh tuh. Misalnya nanti kuliah di Jogja. Iya. Apa nih konten yang menarik untuk diangkat? Itu bisa tuh Mas. Taruh di YouTube misalnya, dijual, nanti banyak yang nonton, banyak yang subscribe. Wah, asik sih warnanya. Suka sih. V. Oke, Crown. Ini senjatanya apa nih Mas? Oh, boleh tahu. Kayu ya? Ya. Yang pedang. Oh, nggak pedang ya? Pedang sihir gitulah. Oh, pedang sihir. Jadi ceritanya kan ini Falcoron punya bakat sihir. Nah, bakat sihirnya itu disalurkan ke pedangnya buat teknik berpedang. Gitu. Oh. Untuk apa nih? Magic-nya nih lebih fungsinya buat apa dia? Macam-macam sih, bisa buat menyerang atau nambah stamina dan lain-lain. Sebenarnya ada indeksnya tapi nggak saya masukkan di situ. Oke. Ada ya sebenarnya ya. Iya ada. Wah, keren. Detail juga. Detail juga nih. Ketua Valkyrie. Jadi ini hanya gambaran besarnya aja ya yang di-share ya. Keren Mas. Suka. Bagus. Suka banget warnanya. Keren. Nah, ini breakdown-nya. Oh, ini ekspresi ya ini bawahnya ya. Iya, ekspresi. Saya baru nggak. Tadi saya pikir yang di bawah ini apa? Oh iya, ekspresinya. Wah, niat sekali Mas. Keren. Coba lihat. Udah bikin beberapa animasinya juga sih. Oh iya, ada animasinya. Iya. Keren. 2D. Tuh. Nanti pakai klip tadi bisa ya? Yang animasi bisa. Wah. Ini keren loh. Eksplorasi ininya, ekspresinya. Ekspresinya terinspirasi dari Hong Song Sang itu, artis dari Korea kalau nggak salah. Oh iya, Hong Song Sang ya. Iya, aku juga pernah tuh ngajarin bikin modelingnya. Seru itu gambar-gambarnya. Stylenya asik. Proporsinya ya. Iya. Hong Song Sang. Oke. Asik banget nih. Jadi model. Keren. Gini. Iya jelas nih. Oke, dari samping. Iya. Siluetnya dari depan gitu, dari samping. Oke. Iya, konsisten sih. Make sense semuanya. Oke. Keren. Wah, ini kalau bisa dijadiin ya apa? Ada stationnya mungkin ya? Ada. Nah, ya udah. Dibikin satu paket gitu, mungkin ada yang Iya, satu album. Udah sih, Om. Animasi juga ada?
Kalau animasi belum saya masukin. Oh, animasi belum ya? Belum. Penasaran nih saya lihat animasinya. Kayak gimana? Lihat skillnya aja udah seru, apalagi gerak. Keren. Wah, tuh banyak banget elemennya di depan foregroundnya. Brushesnya banyak banget ini. Pakai jenisnya, musik, stylenya, suka. Ini itu dia di belakang lagi ngapain ceritanya tuh si Valkran ya? Ini kan ceritanya Uh-huh. mereka melakukan perjalanan gitu dari desa ke kota. Ke kota yang namanya Felicia, kota dengan pendidikan terbaik gitulah. Mereka tujuannya nanti di sana mau sekolah buat mencapai ambisinya masing-masing. Nah, terus ini ilustrasinya kayak pemberhentian mereka gitu. Kayak tempat istirahat. Nah, Valkron kayak mengetes pedangnya itu. Hanya itu pedang pemberian dari ayahnya. Oh, penuh pemberian ayahnya. Oke. Wah, gitu ya. Oke. Iya, seru. Gitu. Wah, iya. Aku suka sama pemilihan warnanya sih. Kamu emang udah ngerti banget realmnya tuh warnanya seperti apa sih, color palette-nya. Bagus. Oke, ini mungkin aku lihat apa ya di sini. Sebentar ya. Kalau lihat backgroundnya kayaknya backgroundnya kalau saya lihat apa ya, gunungnya agak tinggi ya posisinya ya. Jadi agak Posisinya ceritanya di langit, Om. oh ini lagi di langit, bukan Iya, kayak bukan di dataran rendah gitu. Oh, oke. Gitu ceritanya. Pantes. Ya. Nah, itu yang kota di belakang itu ceritanya Itu ceritanya kota Velsia yang tadi. Celsius. Jadi iya, masih jauh tapi komposisi perspektifnya masih repot saya. Nah, Belum iya. bisa. Nah, itu maksud saya kayaknya perspektifnya agak sedikit ini ya, mungkin bisa diperbaikin ya. Agak aneh sedikit kelihatan. Terutama kayaknya yang tadi sih, Mas Revanda. Mungkin yang gunungnya. Yang gunungnya itu kayaknya mungkin lebih baik di bawah yang apa? Di bawah jalannya ini. Yang di bawah kotanya ya. Supaya justru untuk nunjukin kesannya dia tuh di level yang lebih tinggi. Jadi supaya perspektifnya juga lebih masuk ya. Iya. Kayaknya mungkin ditaruh agak di tengah aja di bawah perkotaannya. Supaya selain itu juga arah mata kita ngelihat nggak semua ke bawah sama ke atas. Kalau sekarang kan jadi kita ngelihatnya ke bawah yang banyak pohon, banyak rumput. Iya. Sama yang atas tuh yang ada gunungnya. Tapi kita cenderung agak males ngeliat ke tengah. Iya. Agak banyak kosong gitu. Oh iya bener. Iya. Mungkin coba dimainin lagi tuh. Taruh apa ya di tengah situ supaya kita ngeliatnya juga banyak detail yang menarik gitu. Itu agak plain sedikit kerasa di tengah. Itu aja sih aku ngeliatnya. Sama nanti coba revisi. Pohon-pohonnya hijau 2 itu mungkin agak kegedean juga ya besar daunnya ya. Aku nggak tahu deh. Itu kan masih jauh ya. Iya jauh. Kalau jauh kayaknya daunnya kecil-kecil lagi mungkin atau gimana.
Hmm, Siap, siap. mungkin lebih ke situ sih. Masalah kedalamannya sini, skalanya ya. Kayak kita bisa lihat nih, kan ada di sebelah kirinya si Valkyrie ada bukit ya. Iya, Bu. Bukitnya tajam tuh, tajam, tapi begitu ke atas dia ngeblur. Nah, ini mungkin lebih ke ya perspektifnya ya. Nanti bisa dimainin gitu supaya kesannya memang nggak terlalu flat 2D banget, tapi ada kelihatan kedalamannya gitu perspektifnya. Itu maksud saya, ya maksud saya. Iya. Tapi overall bagus kok ini komposisinya, aku suka. Keren. Ya. Mantap Mas, sukses ya untuk ininya karyanya nih, mudah-mudahan bisa direalisasikan jadi apa, short film mungkin atau animasi ya. Iya, niatnya. Amin, amin. Keren. Oke Mas, thank you Mas buat artworknya udah Ya, di-share thank you ke juga, Om. kita. Ya, sama-sama ya. Thank you. Nice. Wah, gila. Nggak kerasa nih udah hampir 2 jam loh. Lama juga ya. Terakhir deh, berarti kita masuk ke peserta terakhir, nomor 10. Ada Stefani. Sini. Wah, apakah masih ada Mbak Stefani? Halo? Halo. Ya. Halo, Mbak Stefani. Halo. Wah. Mbak Stefani ini kalau boleh tahu mungkin bisa cerita kegiatannya apakah jadi ilustrator juga atau pelajar atau gimana? Silakan Mbak Stefani mungkin bisa cerita. Aku tahun ini sama juga kayak Revan sih. Tahun ini aku lulus SMA. Mungkin mau daftar diploma tahun depan. Lagi nyari berarti ya diplomanya Udah apa? tahu sih. Oh, udah Cuman tahu. supaya nggak online. Supaya nggak online. Iya. Oh gitu. Pengen ambil jurusan apa? Nanti rencananya belum tahu. Illustration. Illustrationnya, digital illustration. Wah, nice. Ini belajar gambar udah berapa lama kalau boleh tahu? Aku sih dari dulu emang gak, cuman mungkin lebih serius digital segala macam SMP kali ya. SMP. Oke. Wah. Dari SMP, jadi belajar sendiri atau gimana? Belajar sendiri sama mungkin kalau dihitung pelajaran seni sekolah gitu kali ya. Oh, ada dari sekolah juga ngebantu lah ya istilahnya. Iya. Di tugas-tugasnya gitu ya. Wah, oke. Nice. Nah, Mbak Stefani boleh ceritakan mungkin ini dari karyanya yang disubmit hari ini. Nah, ini ceritanya apa sih? Silakan mungkin bisa ceritain sedikit. Oke, jadi yang Chandra Mawa ini sebenarnya ini project FISDev aku sama teman aku. Dia ngerjain karakter desainnya si Amei sama Dina. Aku ngerjainnya karakter desain yang Mbah Dukun ini sama settingnya segala macam gitu lah. Terus overall ceritanya sih kayak kita ngambil sekitar 200 tahun lah masih di Pulau Jawa gitu. Terus abis itu ada satu si Amei ini dari China ke sini kayak dia tadinya tuh dikutuk kayak jadi hidup abadi. Mungkin istilahnya kalau di Full Metal Alchemist kayak Hohenheim gitu ya. Terus abis itu dia kayak kesini buat nyari orang yang bisa nge-undo curse-nya dia gitu loh. Jadi kayak dia ke Mbah Dukunnya konsultasi. Itu backstory-nya ya. Oke, Dina sama Amei main karakternya. Menarik nih, background-nya mix ya antara Jawa sama Chinese ya. Oke, itu story-nya. Oke, lanjut coba kita lihat berikutnya.
Nah, ini ada interior design-nya. Wow, oke. Oke, ini kamu semua yang bikin berarti ya? Iya, yang bagian set design aku. Set desainnya. Mm. Oh, kalau yang karakter berarti? Kalau yang karakter aku desain yang Mbah Dukun. Kalau Yang yang Mbah Dukunnya kan ada dukunnya. Oke. Kalau yang apa namanya, yang Dina Amei sama si pokoknya tadi ada yang anjingnya satu, itu teman aku yang desain. Oh ini. Oh, oke. Wah, scene illustration, Amaze consultation. Oke. Ini salah satu adegan paling ininya lah ya, ngejualnya lah ya, ini penting ya. Iya gitu. Kamu coba highlight ya. Menarik nih. Menarik banget. Thumbnails. Oh, ada thumbnailsnya dulu ya. Sebelah kanan. Eksplorasi thumbnailnya. Oke. Wah, menarik. Coba kita lihat lagi. Exterior design. Oke, ini juga berarti Stephanie yang bikin. Iya. Yang aku taruh sini yang bagian aku. Oh, ada dipecah lagi, ada yang teman bantu eksterior Yang gedung lain. enggak, yang apa, yang karakter desain dikerjain teman itu aku nggak taruh di sini. Oke. Tapi yang ini kamu mas, yang rumah limasan. Iya. Oke. Wah, menarik ya. Kamu coba nge-mix budaya Jawa sama Majapahit mix. Wah, dukun. Wah, oke. Settingnya tahun berapa tadi? 200-an tahun yang lalu gitu. tahun yang lalu ya. Sebenarnya udah bukan eranya Majapahit pasti, tapi kita kayak ngambil remnants of it gitu. Oh gitu. Iya. Ini ngambil itunya aja lah ya, elemennya aja ya. Majapahit era inspired ornaments. Nah, itu kita bisa lihat ini ya. Elemennya apa aja. Anyaman ya. Brass, bricks, and stones. Oke. Bambu. Oke. Menarik sih breakdown-nya. Oke. Ini alternatif ya, A dan B ini. Iya. Ada grey sama red bricks. Oke. Kayaknya lebih enak yang A ya warnanya. Iya, jadi itu yang aku finalin. Oh iya, kamu ambil yang itu. Oke. Ya, ini lebih jelasin proses ininya ya, development-nya ya. Dari alternatif, kira-kira yang bagus yang mana gitu ya. Oke. Oh, baru didetailin ya, seperti yang di kanan ini. Gentengnya ya, kamu detailin, ornamennya, tambahin pagar. Itu ya. Oke, Hindu dan Buddhist Kingdom era ornaments, a touch of Peranakan feel. Oke. Wah, nice. Oke. Saya lihat yang ini si Mbak Dukunnya. Iya. Ini yang kamu desain. Wah, Iya. namanya Rawindra Sarwa Palaka. Waduh, banget banget namanya. Rawindra Dina. Dina yang tadi yang bawa minuman itu ya? Kan? Iya, yang itu. Oke. Dukun. Friendly jokes ya, kayaknya orangnya dari
Dari karakteristiknya nyeleneh gitu ya. Iya, kayak aku mau bikin karakternya yang katanya nyeleneh, tapi sebenarnya Jago. dia tuh dukun yang kuat gitu loh. Gitu ya, sakti lah. Iya gitu loh. Itu selebor gitu ya kayaknya, santai ya. Okay. Oh ya, Goofy, the Minar, his tremendous black magic ability. Wah, sampai ada ininya, Niroro Kidul. Oh itu yang apa? Yang tadi ada anjingnya itu sebenarnya ceritanya kan ini kan agak fantasi ya. Ceritanya tuh si dukun ini ngalahin Nyi Roro Kidul terus dikutuk jadi anjing gitu. Wah, gila ya. Terus kayak dia disuruh jadi penjaganya si Dina yang anaknya dia. Buset, powerful banget berarti ya. Sakti banget. Iya gitu. Yang ini nih ceritanya. Iya itu. Ada aja. Makanya pakai warna hijau ya ini selendangnya. Oke. Nah, bisa aja ya imajinasinya ya. Gitu tuh. Oke. Ada filosofinya ya. Nama Rawindra. Artinya matahari, Lord of the Sun. Sanskrit. Nama ada Hindunya juga. Iya, kayak nama Hindu sih, Sarma Palaka ya. Campurannya macam-macam ya. Jadi Hindu, Buddha, Jawa, Chinese. Wah, banyak banget tuh. Elemennya. Sarma Palaka itu protektor juga. Oh, dia pelindung. Jadi dia baik ya. Ilmunya tuh ilmu yang buat lindungi ya, bukan yang jahat gitu ya. Baik ya. Sebenarnya apa ya? Tergantung orangnya pakai ilmunya gitu. Oke. Nah, ini menarik sih desainnya. Oke, saya pengen lihat elemen-elemennya. Itu yang di tangannya ada tali ada kain tuh apa ya maksudnya? Apa ya? Aku juga nggak gitu mikir banyak sih pas gitu. Oh, saya pikir ada ceritanya, misalnya dia pernah jatuh apa gimana, atau dia pernah bertempur lawan apa, jadi dia akhirnya ngumpetin bekas pertarungannya di tangan itu mungkin gitu sih, mungkin saya tadi mikir gitu, atau emang cuma elemen aja biar menarik. Ada ceritanya nggak tuh yang di tangan? Halo, tadi koneksi saya putus-putus. Oh, ngedrop ya, sorry. Iya, yang di tangan itu yang serbet ada ceritanya mungkin apa? Sebenarnya yang di tangan itu aku nggak terlalu mikir ke sana sih ya tadinya. Oh gitu, oke. Iya. Buat ngisi aja ya, elemen aja ya, biar nggak kosong ya. Oke, terus yang kantongnya warna biru. Ini apa nih ceritanya? Ada kantong potionnya di situ. Iya, aku ngerasa sih kayak misalnya dia kalau mau bawa kayak kalau misalnya dia mau ngelakuin satu magicnya dia terus kayak perlu bawa material di situ atau barang di situ. Jadi aku taruh. Oke. Menarik juga sih. Ini settingnya zaman dulu kan ya, zaman dulu banget. Ini nggak tahu sih, ini cuma bayanganku aja. Tapi kalau yang warna iya yang kuning ini ada jahitannya, masuk ya, kayak monyet. Bener. Kayaknya zaman dulu belum ada deh ya, jahitan bordiran. Iya. Kayak gitu. Yang kerisnya ini juga, ini keris kan ya maksudnya, yang biru ini. Kind of. Kan. Mungkin
Ya, Iya, pedang. tapi Kalau keris. iya tapi redesign kali ya. Handle-nya kayak gitu ya. Itu kayak naga maksudnya, naga muter-muter gitu. Atau... Saya penasaran ini sih desainnya. Lebih inspired sama ini kali ya, kayak atap apa ya namanya, yang agak atapnya suka bersiku-siku gitu. Atap bangunannya, ornamennya. Iya. Mungkin kalau dari aku ininya sih kayak resemblance-nya aja sih agak sedikit membingungkan ya, kayak senjatanya belum nangkep unsur Indonesianya ya. Belum terlalu kelihatan gitu. Pedang belati yang lurus gini agak jarang ya, mungkin mending keris juga boleh. Keris mungkin, nah keris kan biasanya nggak sembarangan ya, itu hanya orang yang ada ilmunya mungkin bisa kayak gitu. Kalau lurus jadi kesannya kayak belati aja gitu, kayak kurang spesial ya. Kalau aku lihatnya kayak gitu sih. Jadi maybe you can make it something more unique. Karena kalau props apapun yang dipakai karakter itu pasti suatu yang unik dan powerful gitu. Orang pasti penasaran gitu, ini apa sih? Tapi kalau yang belati ini, kalau aku lihat masih bisa dieksplor lagi sih bentuknya ya. Oke. Iya. Tapi pemilihan elemennya menarik kok. Udah bagus. Iya. Sama yang scarf di tangan itu aku juga belum tahu sih fungsinya. Kalau kamu bisa pikirin ceritanya, itu aku rasa lebih kuat lagi sih. Lebih nge-support karakternya nanti pasti. Nanti mungkin kamu coba bisa pikirin ada backstory-nya apa gitu supaya karakter kamu jadi lebih kuat, instead of cuma ya supaya bagus aja gitu. Karakter desain kadang-kadang soalnya gitu sih, kita perlu mikirin itemnya apa aja gitu supaya karakternya lebih kuat personality-nya gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Wah banyak, ada apa lagi nih? Interior cutaway. Ini kamu juga yang bikin? Iya, itu bagian aku. Musik banget. Perspektifnya keren nih. Cuman mungkin aku agak merasa apa ya, kayaknya aku harusnya bisa pakai angle yang agak dari atas supaya view-nya tuh lebih jelas gitu. Oh, karena ada yang ketutupan ya jadinya ya. Oke. Iya sih. Tapi kalau ke atas lagi, nanti barang-barang yang di bawah ini nggak kelihatan. Ini banyak furniture yang di bawah sih. Bagus. Menarik loh. Oh, tempat tidurnya ada kayak pintunya gitu ya, bilik masuk lucu. Ada ruangan storage rahasia gitu lah ya. Oh ini storage malah. Oh iya, dukun squatter. Wah. Oh ini tempat si dukunnya meditasi gitu? Oh itu tempat dia kayak kalau ada orang yang platform ini bukan? Kalau yang platform itu kayak tempat kalau ada orang mau konsultasi atau apa? Oh konsultasi. Gitu. Oke. Asik nih breakdown-nya. Bagus ngejelasinnya. Good use of perspective juga nih kamu. Rapi. Ya. Bagus. Kemudiannya paling apa ya?
paling agak off sedikit sih di bagian sini nih yang ada kursi sama meja ya. Kayak pinggir dindingnya di mana, tapi kayaknya sofanya agak overlap ya. Oh iya iya. Agak sedikit overlap. Tapi nggak apa-apa sih, nggak terlalu kelihatan banget sebenarnya. It's good, bagus kok. Wih, mantep nih. Kitchen, Diajeng, Nirma. Oke, ada tampak atasnya ya. Siap. Nice. Oke, ini ada lagi terakhir ya. Ini initial concept. Oke. Oh, yang kiri sketsa awal berarti. Oke. Ini ada yang tua banget kesannya. Serem ya. Nggak appealing kalau tua banget ya. Akhirnya kamu bikin muda kayak gini. Iya. Tambahin komis. Ya lucu. Ya. Bagus. Nah, ini yang sebelumnya ya, yang di tengah. Oh iya. Ya kalau dibandingin memang lebih bagus sih yang kanan. Oke, having 10 year old dulu tadi. Oh, justru dia dapat kesaktiannya gara-gara itu, ngalahin Nirul Kidul. Oh, enggak. Itu cuman ini aja sih. Saya pikir karena ngalahin, kayak memang dia udah sakti. Iya, emang udah sakti. Kalau nggak bisa ngalahin. Iya sih. Such a frightening figure, I decide to balance image fatherly figure. Oh, menarik juga nih kamu pemilihannya. Dari menakutkan jadi father figure ya, kebapaan. Warm, affection, personality. Oke. Menarik. Karena stereotipnya biasanya Mbak Dukun serem gitu ya. Kamu pengen ngerubah itu ya, jadi yang warm, goofy tadi ya. Oke. Wah, overall menurut aku bagus, terutama dari teknisnya aku rasa kamu udah bisa menguasain ya perspektif, pemilihan warnanya, terus bikin breakdown, terus cara kamu presentasiin juga bagus penyusunannya, ada tipografinya gitu ya, graphic design layoutnya juga kelihatan rapi. Mungkin kalau dari aku lebih ke memperjelas ininya aja sih, settingnya ya, elemennya yang mau dipakai apa ya. Jadi sekarang kesannya ya terkesan kayak masih emang cuma main-main di mix and match aja sih, lebih kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin memang konsepnya, proses eksplorasinya. Tapi kalau kita ngomong kultur atau sejarah, biasanya kan ada sejarahnya gitu, ada alasannya kenapa mau pakai elemen ini misalnya. Nah itu nanti akan memperkuat story-nya kamu juga, gitu dengan pemilihannya gitu. Jadi tugasnya, challenge-nya emang kayak gitu ya, ke nge-develop satu desain itu memang kita perlu ngeriset juga. Baik secara estetis bagus dilihat, tapi konsep filosofisnya apa gitu. Kenapa harus itu, dan ke karakternya impact-nya apa. Lebih kayak gitu sih. Ya. Yeah, I think overall looks great, Stephanie. Yeah. Good. Jadi mudah-mudahan kamu bisa keep improving ya, nggak cepat puas. Iya. Keren. Oke, Stephanie. Good.
Ya, ada ArtStation mungkin juga. Oh, aku belum bikin. Sebenarnya mau Belum. bikin tapi belum. Oh, ya kok aku rasa bisa sih kalau kayak gini udah termasuk polished ya. Maksudnya bukan bisa sih dimasukin ArtStation aku rasa. Hanya untuk dapat ini aja exposure aja ngelihat respon orang gimana sih gitu. Nggak apa-apa. Boleh kok. Ya. Coba aja upload biar dapat feedback juga dari orang lain, masukan. Oke. Dari saya sih itu ya feedbacknya. Terus berkarya ya, Stephanie. Good job. Keren. Oke. Ya, sama-sama Stephanie. Thank you ya. Oke. Wah guys, ini udah 2,5 jam loh, nggak kerasa. Banyak banget nih yang di review ternyata. Oke. Jadi untuk kesempatan kali ini, aku rasa seperti itu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman udah berpartisipasi di event ini. Mudah-mudahan dapat banyak insight dari masukan-masukan saya. Terus dari teman-teman juga mudah-mudahan bisa saling bertukar juga inspirasi, tanya-tanya proses kreatifnya gimana. Kalian bisa dengerin tadi sambil dapat masukan juga kira-kira apa yang menjadi challenge teman-teman tuh apa aja ya. Saya harap ini bisa jadi ajang untuk bertukar pikiran ya, kayak sharing-sharing nanti ke depannya juga teman-teman pasti bisa berkembang dan mendapatkan banyak masukan nanti yang gunanya untuk bikin portfolio kalian jadi lebih baik gitu pastinya. Oke. Aku rasa itu ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi, thank you banget udah berpartisipasi. Kita rencananya mau adain lagi deh, maksudnya regular, mudah-mudahan bulan depan kita adain lagi. Dan feel free ya kalau misalnya ada yang mau ikut lagi, atau teman-teman, misalnya teman kalian juga ada yang belum gabung sama Dapur Animasi Community, boleh diajak juga gitu untuk bisa belajar bareng sama kita di sini. Oke, aku rasa seperti itu teman-teman. Jadi aku ucapin terima kasih banyak sekali lagi. Semoga banyak dapat masukan dan bisa berkembang teman-teman. Oke, baik saya pamit dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Siap. Thank you Mas Izan, Mas Dwi, Alif, Mas Rio, Mas Revan, Mas Pandu, Stefani, Revanda, Alif, Senia, semuanya ya. Oke, sampai ketemu semua teman-teman. Mari.